Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Cantika Aprilia dengan akronim 022. Simak kembali baik ya videonya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pembersih. Nah, menurut kalian apa sih pembersih itu? Pembersih adalah zat yang digunakan untuk mengangkat kotoran, debu, minyak, dan mikroorganisme lain yang menempel di suatu permukaan. Nah, pembersih sendiri itu bekerja dengan cara melarutkan, mengemulsi, atau mengangkat kotoran sehingga mudah dibilas atau dihilangkan. Pembersih sendiri memiliki komposisi yang dimana bersifat asam, basa, ataupun netral sesuai dengan tujuan penggunaannya. Coba deh lihat lantai kelas kita hari ini. Kira-kira menurut kalian bersih atau enggak ya? Sepertinya sih bersih, tapi kalau kita lihat lebih dekat, lantai kelas kita itu masih berdebu, penuh noda dan kotor. Wah, ternyata ada debu juga kan. Sebenarnya lantai kita itu nggak selalu bersih. Ada debu, bekas sepatu, kemudian ada sisa makanan. Jadi kita butuh sesuatu buat bikin lantai kita itu jadi bersih dan kinclong tentunya. Menurut kalian kita perlu apa ya untuk bisa buat lantai kita itu bersih? Ya, kita perlu pembersih lantai tentunya untuk membuat lantai kita itu bersih dari debu dan kotoran. Nah, ngomong-ngomong, di sekitar kita itu banyak jenis pembersih kan ya. Ada pembersih lantai, pembersih kaca, kemudian ada pembersih pakaian, pembersih tangan, dan lain sebagainya. Semua juga punya fungsi masing-masing tentunya. Nah, yang bakal kita bahas kali ini yaitu adalah pembersih lantai. Kenapa kita bahas pembersih lantai? Karena lantai yang bersih bisa bikin lingkungan itu lebih nyaman dan terhindar dari penyakit dan kuman tentunya. Karena di kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas dari kuman dan bakteri. Berikut ini adalah video yang dapat dilihat dari beberapa dari jenis iklan dari pembersih lantai yang biasanya kita lihat di televisi. Rumah punya banyak fungsi untuk kita. Jadi kuman dan virus lebih mudah masuk. 6, 7, 8. Berikan lantaimu perlindungan terbaik dengan Wipol baru. 100 kali lebih efektif bunuh kuman dan virus. Lindungi lantai kita dengan aroma kesegaran. Lindungi tempat kita bersama Wipol. Nah, sering kan kita lihat iklan seperti itu tadi? Oke, di iklan tersebut dikatakan bahwa pembersih lantai itu bisa membunuh kuman hingga 99%. Kemudian bisa buat lantai itu menjadi bersih, wangi, dan juga bebas dari bakteri tentunya. Tapi, sebenarnya gimana sih cara kerja dari pembersih lantai itu yang bisa membuat lantai kita itu bersih, wangi, dan bebas dari kuman? Apa saja sih yang kandungan yang ada di dalam produk pembersih lantai itu? Mari kita bahas. Oke, sekarang kita lihat komposisi dari beberapa produk pembersih lantai yang ada di video ini. Bisa kita lihat bahwa pembersih lantai itu umumnya terdiri dari kandungan surfaktan atau sodium lauryl sulfate atau SLS. Surfaktan sendiri ini merupakan bahan utama yang membantu mengangkat bakteri dan juga minyak dari lantai. Kemudian yang kedua itu ada komposisi yang tertulis di situ, ada disinfektan atau benzalkonium klorida, yang dimana bahan ini itu biasanya digunakan untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada di lantai. Kemudian yang ketiga ada pelarut, yaitu jenis isopropil alkohol atau etanol yang biasanya digunakan di produk pembersih lantai, yang dimana etanol atau pelarut ini itu digunakan untuk membersihkan lantai dan mempercepat penguapan. Kemudian yang keempat itu kan tadi juga disebutkan bahwa ada beberapa produk dari pembersih lantai sendiri itu
berfungsi sebagai pewangi juga tentunya. Nah, di komposisi tersebut juga tertulis bahwa beberapa produk dari pembersih lantai sendiri itu juga mengandung pewangi dan pewarna. Tujuan dari penambahan pewarna dan pewangi itu adalah untuk membuat lantai kita itu semakin segar dan wangi. Surfaktan merupakan bahan pembersih utama. Surfaktan merupakan bahan utama dalam pembersih lantai karena berfungsi mengangkat kotoran dan minyak. Surfaktan bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan air sehingga air lebih mudah menyerap dan membasmi kotoran. Jenis surfaktan yang ada dalam pembersih lantai umumnya adalah sodium lauryl sulfat atau SLS dengan rumus kimia yaitu C12H25SO4 natrium. Surfaktan anionik yang sangat efektif dalam mengemulsi minyak dan lemak. Jenis surfaktan ini memiliki daya pembersih yang tinggi tetapi dapat menyebabkan iritasi jika digunakan dalam konsentrasi tinggi. Kemudian jenis surfaktan ini banyak digunakan dalam pembersih lantai berbasis air dan produk pembersih lainnya. Mekanisme kerja surfaktan sendiri yaitu surfaktan memiliki bagian hidrofilik atau yang disebut juga dengan suka air dan hidrofobik atau suka minyak. Bagian hidrofobik akan menempel pada kotoran berminyak di lantai, sementara bagian hidrofilik tertarik ke air. Dengan agitasi, misalnya mengepel, kotoran terlepas dari lantai dan terdispersi dalam air lalu dibersihkan. Kemudian yaitu ada jenis bahan antiseptik yang biasanya terdapat pada pembersih lantai yaitu benzalkonium klorid dengan rumus kimia C21H38CIN. Berikut ini adalah rumus kimia dari benzalkonium klorida atau nama IUPAC-nya dikenal dengan nama benzil dimetil triasil azanium klorid. Sifat senyawa ini mudah larut di dalam air, tampak pada struktur kimianya merupakan turunan dari benzena karena terdapat cincin benzena. Benzalkonium klorida juga dikenal sebagai klorida alkil dimetil benzil amonium atau ADBAC yang merupakan agen permukaan bertindak kationik milik kelompok amonium kuartener. Bahan kimia tersebut adalah campuran nitrogen klorida alkil benzil dimetil amonium berbagai genap panjang rantai alkil. Benzalkonium klorida sendiri ini memiliki kegunaan diantaranya yaitu berfungsi sebagai agen antiseptik, bakterisida atau mikrobisidal. Nah, benzalkonium klorida ini mudah larut dalam etanol dan aseton. Aplikasinya sangat luas cakupannya, mulai dari formulasi disinfektan seperti produk pembersih lantai, kemudian ada antiseptik bagi kulit. Mekanisme kerja antiseptik dan disinfektan sendiri yaitu bahan antiseptik bekerja dengan menghancurkan dinding sel bakteri atau menghambat enzim penting dalam mikroorganisme. Mikroorganisme yang terpapar bahan ini akan mati atau tidak bisa berkembang biak. Beberapa bahan seperti benzalkonium klorid juga dapat meninggalkan lapisan perlindungan di lantai untuk mencegah pertumbuhan mikroba lebih lanjut. Yang ketiga yaitu pelarut, yang dimana pelarut itu berfungsi untuk melarutkan bahan aktif lain serta membantu mengangkat kotoran yang sulit dibersihkan hanya dengan air. Nah, jenis pelarut sendiri yang biasanya ada di pembersih lantai, yang pertama ada etanol yang memiliki rumus kimia yaitu C2H6O. Etanol sendiri adalah alkohol yang larut dalam air dan lemak, bertindak sebagai antiseptik ringan dan mempercepat penguapan pembersih dari permukaan lantai. Kemudian yang kedua yaitu isopropanol dengan rumus kimia yaitu C3H8O. Nah, isopropanol sendiri itu adalah pelarut berbasis alkohol yang lebih kuat daripada etanol dalam melarutkan lemak dan kotoran. Isopropanol sendiri memiliki sifat antiseptik dan cepat menguap sehingga membantu mengalirkan lantai dengan cepat. Mekanisme kerja pelarut. Pelarut bekerja dengan menembus dan melarutkan kotoran berminyak sehingga dapat diangkat oleh surfaktan. Alkohol dalam pembersih lantai juga membantu menguapkan cairan lebih cepat sehingga lantai cepat kering tanpa meninggalkan residu. Nah, kita bisa lebih paham tentang pembersih lantai. Jadi, jangan asal pakai ya. Gunakan dengan baik dan bijak supaya lantai kita itu bisa tetap bersih dari kuman dan bakteri, kemudian juga harum dan aman tentunya bagi kita, karena memilih produk pembersih lantai yang baik bisa
menghindari kita dari beberapa penyakit yang mengganggu kesehatan kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pembersih lantai. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.